Hari ini tema kita berjudul meminta rencana Bapa kita, dalam bahasa Inggrisnya asking for us our Father plan ya. Itu nanti kita akan ambil bahasannya itu di Matius 6 ayat 9 dan 10. Kemudian juga di Yohanes, mungkin di Yohanes ini saya nggak singgung ya, karena di buku juga nggak ada disinggung. Tapi kita masukkan aja sesuai dengan yang ada di buku ya. Poin utama dari pembelajaran kita hari ini itu berdoa itu seharusnya dipimpin oleh kehendak Allah. Kemudian ada tujuannya. Tujuan daripada pelajaran kita hari ini nanti kiranya dapat setiap murid maupun setiap kita juga mengenali hal-hal yang Allah ingin kita doakan. Kemudian mengevaluasi doa mereka menurut hal-hal yang diajarkan di dalam doa Bapa kami ya. Kemudian yang ketiga, membuat rencana untuk berdoa menurut kehendak Allah. Nah, kita akan masuk. Tentunya setiap kita ya, setiap umat manusia pasti berdoa ya. Tidak terlepas dari apapun agama dia, pasti setiap kita berdoa. Apalagi kalau kita sebagai manusia di dalam kesulitan, di dalam kesusahan, otomatis yang kita cari pasti Tuhan dan kita pasti berdoa. Nah, pertanyaannya, apakah setiap doa yang dinaikkan oleh setiap umat manusia itu berkenan dan juga didengar oleh Allah? Ya. Nah, seringkali kita tidak sadar bahwa doa-doa yang kita naikkan itu mungkin seringkali itu doa yang tidak berkenan, bahkan mungkin doa yang tidak didengar oleh Allah. Kenapa? Karena seringkali kita itu berdoa sesuai dengan kehendak kita. Bahkan kita mungkin lebih memaksa doa-doa kita itu supaya Allah menjawab dan memenuhi segala keinginan hati kita dan keinginan apa yang kita doakan. Nah, jadi kita akan belajar secara khusus apa sih doa itu sebenarnya, ya. Nah, doa itu adalah seperti minggu lalu kita sudah belajar ya. Nanti saya akan singgung, tapi sebelumnya saya akan paparkan doa itu adalah satu bentuk atau gaya cara kita berrelasi dengan Bapa kita di surga. Ya, itu nanti kita bisa lihat formasinya itu salah satu contoh di Mazmur 139. Nah, kemudian kita juga bisa melihat minggu lalu kita lihat bagaimana ada kesalahan-kesalahan yang diperbuat orang ketika berdoa. Ya, nah teman-teman masih ingat nggak? Kira-kira apa dua kesalahan doa yang kita pelajari minggu yang lalu? Ada yang ingat? Dipuji orang, bertele-tele. Nah, ini ada ayatnya. Iya. Minta dipuji orang, kemudian doanya bertele-tele ya. Jadi kita kemarin ada bahas di Matius 6 ayat 7 sampai 15 ya. Di sini dikatakan dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka itu menyangka bahwa karena banyaknya doa, kata-kata doanya itu akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Kenapa? Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepada Dia. Ya, jadi benar ya. Tadi jawabannya disingkat aja, jangan munafik dan juga bertele-tele. Nah, tentunya kita harus tahu kira-kira dari kedua kesalahan itu kemarin kita sudah belajar. Ya, ada solusi-solusi yang diajarkan di dalam firman Tuhan. Kira-kira apa solusi untuk kesalahan-kesalahan di dalam doa tersebut? Kita harus apa? Ingat? Doa secara tersembunyi. Ya. Ada lagi? Ya, benar salah satunya ya. Nah, jadi mungkin Lesu bisa paparkan dua solusi yang bisa kita temukan, yaitu kita harus menempatkan diri kita ya dalam relasi yang benar ya dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita menyadari bahwa Allah itu mengetahui kebutuhan kita. Jadi kita tidak seharusnya berdoa bertele-tele seakan-akan Allah itu tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Ya, itu aja ya. Nah, itu evaluasi pelajaran minggu yang lalu. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang bagaimana seharusnya kita berdoa. Dan Tuhan Yesus memberikan satu doa yang diajarkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya juga
di dalam Lukas 11 ayat 1 meminta supaya Tuhan Yesus mengajarkan doa tersebut kepada mereka. Ya, bagaimana cara mereka berdoa? Mungkin ketika murid-muridnya itu meminta Tuhan Yesus mengajarkan cara mereka berdoa, mungkin juga mereka seharusnya mereka tahu ya, tapi ada mungkin di balik itu ada motivasi yang juga salah ya. Mungkin mereka juga melihat ketika Tuhan Yesus berdoa ada satu kuasa, ada mukjizat yang bisa Tuhan Yesus pakai di dalam pelayanannya, dan mereka juga ingin seperti itu. Nah, tapi apakah benar semua itu? Doa itu hanya untuk dipakai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajarkan satu doa, yaitu di dalam Matius 6 ayat 9 sampai 13. Nah, ini adalah doa Bapa kami. Setiap kita pasti sudah sebagian besar waktu percaya kita pasti hafal doa tersebut, dan mungkin kita juga sering berdoa dengan memakai doa Bapa kami. Tadi contoh juga Rasul, tidak usah dipaparkan semua, tapi saya paparkan karena di sini juga saya akan tekankan. Coba teman-teman perhatikan di dalam ada dua ini ya, ada dua yang Lause garis bawahi, yang merah itu. Coba kalian perhatikan tuh ada kata ganti, ya kata ganti. Ada kata mu, namamu, kerajaanmu, kehendakmu, itu yang pertama kali. Jadi di dalam doa Bapa kami ini dibagi dua bagian, ya. Bagian pertama itu kita lebih meninggikan akan Tuhan, fokus kita kepada Tuhan. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi di bagian kedua itu, berikanlah kami makanan kami, ampunilah kami, ya. Kemudian juga janganlah membawa kami, dan lepaskanlah kami. Jadi di sini kita bisa melihat ya, di dalam doa Bapa kami ini ada bagian yang pertama dan kedua dipisah, ya. Itu bagian pertama itu berfokus kepada Allah dan apa yang menjadi rencana Allah di dalamnya. Kemudian bagian kedua di dalam doa ini itu berfokus kepada kita atau kami, itu lebih menyatakan tentang kebutuhan kita di dalam doa kita. Jadi jangan terbalik. Seringkali kita berdoa, kita lebih memfokuskan kebutuhan kita. Kemudian kita tidak memfokuskan doa kita itu kepada Tuhan. Ya. Nah, inilah yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, pertanyaannya kenapa kita harus berfokus dulu kepada Allah? Ya. Karena penting. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita berdoa, ya. Nah, itu sangat penting. Nah, sebelum kita tahu kepada siapa kita berdoa, pertanyaannya teman-teman tahu enggak kira-kira apa saja sih gelar Allah yang Allah miliki? Ada yang tahu gelar-gelar yang Allah miliki di dalam Alkitab? Mungkin beberapa seringkali disinggung ya. Gelar atau sebutan Allah yang berkuasa, Allah yang berkuasa. Di dalam Alkitab kan sering mempermakan Allah itu sebagai apa gelarnya? Bapa, ya. Gembala yang baik. Ada lagi? Ya. Oke ya. Nah, ini beberapa rangkuman aja. Jadi kita sering melihat di dalam Alkitab itu gelar yang dimiliki Allah itu sebagai hakim, ya. Kemudian sebagai raja di atas segala raja, kemudian sebagai Bapa seperti yang diajarkan di dalam doa Bapa kami, kemudian juga sebagai Tuhan. Ya, dan mungkin banyak lagi yang nggak Lause paparkan di sini ya. Kalau dipaparkan banyak sekali ya, nggak muat ya slide-nya ya. Nah, kemudian salah satunya gelar itu Bapa kita panggil. Nah, bagaimana menyebut Allah itu sebagai Bapa adalah dorongan bagi kita untuk berdoa. Ya, karena kita anaknya. Iya. Oke ya, seperti 2 minggu yang lalu ya kita belajar benar ya Lause Daniel ya. Karena kita telah diadopsi menjadi anak-anak Allah melalui karya Yesus Kristus. Kita yang tadinya bukan anak-anak Allah, anak-anak yang harusnya binasa, tapi karena kasih Kristus, ya kasih Allah yang begitu besar, Dia mau menebus kita, Dia mau mengadopsi kita menjadi anak-anaknya. Makanya kita melalui Yesus Kristus kita boleh menyebut Allah kita menjadi Allah sebagai Bapa kita. Nah, jadi
sebutan Bapa ini bukan sebutan yang biasa ya, tetapi satu sebutan yang istimewa sekali. Kenapa? Karena kita dapat berbagian ya di dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi kita adalah anak-anak Allah, jadi kita mendapat bagian di dalam keluarga kerajaan Allah. Jadi itu adalah satu sebutan yang sangat istimewa yang mungkin bagi sebagian kita biasa aja, Bapak ya Bapak, Tuhan dan sebagainya. Tetapi tidak ya. Di sini kita harus belajar tahu bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan kita yang sudah menyatakan dirinya, bahkan kita boleh menyebut dia Bapa. Nah, tentunya sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu apalagi yang sudah berkeluarga. Kalau anak kalian, antara hubungan anak dan Bapa itu, jadi sangat dekat sekali ya. Jadi nggak ada jauh lagi. Kalau kita panggil Allah di dalam doa itu, terasa Allah itu sangat jauh. Ya, tetapi ketika kita sebut dengan Bapa itu seperti ada hubungan relasi yang sangat dekat sekali. Seperti kalau anak kita memanggil orang tua Bapa itu bisa berkomunikasi dengan tanpa ada batasan dan juga tanpa ada rasa sungkan. Dia langsung secara natural berbicara. Nah, seperti itulah harusnya kita juga berdoa kepada Bapa kita. Ya, karena Bapa sudah mau ya mengangkat kita sebagai anak-anaknya. Nah, hari ini kita akan fokus kepada doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami di surga. Nah, kata pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam doanya itu yaitu Bapa kami yang di surga. Nah, mengapa Yesus berkata Bapa kami yang di surga? Kata yang pertama yang diajarkan. Nah, itu menyatakan apa? Ada yang tahu? Alamat. Iya. Jadi ada kata surga itu menyatakan alamat Allah, kemudian keagungan Allah. Iya. Nah, jadi tentunya kata alamat Allah, tentunya pertanyaannya berarti Allah punya tempat tinggal gitu ya. Apakah ada alamatnya? Kita bisa searching di Google, kira-kira bisa nggak? Iya, nggak seperti itu ya. Jadi poin utama dari kata alamat Allah ini, itu poin utamanya bukanlah tentang lokasinya Allah, tetapi tempatnya dalam kemuliaan yang mencerminkan surga. Jadi inilah yang menyatakan Bapa kami yang di surga. Jadi kita harus tahu ketika kita berdoa kepada Allah, ya kita tahu Bapa kita itu di mana, ya. Jadi kita tidak berdoa kepada Allah-Allah yang lain, tetapi kita fokus kepada Allah kita yang ada di surga, ya. Nah, kemudian kita juga lihat pribadi Allah. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, kita tuh perlu mengenali, ya, mengenali Allah itu sebagai Bapa kita. Bapa yang bagaimana? Apakah Bapa secara jasmani yang kita miliki di dunia ini atau yang bagaimana? Nah, teman-teman harus tahu ya, Bapa yang kita naikkan doa itu yaitu Bapa yang adalah roh, ya. Dia tidak terbatas, dia kekal, dia tidak berubah, dia memiliki hikmat, kuasa, kekudusan, kebaikan dan juga kebenaran. Nah, itulah yang membedakan ya. Kenapa kita bisa harus berdoa kepada Bapa kita yang di surga. Nah, kita harus menyadari itu. Seringkali kita tidak menyadari akan pribadi Allah kita sebagai Bapa kita. Bahkan kita mungkin di dalam doa-doa kita itu kita tidak melihat akan bagian ini ya. Kita tidak melihat Allah kita itu seperti ini, yang begitu tidak terbatas, yang tahu segalanya, yang kudus dan baik dan benar. Tapi seringkali kita menempatkan diri kita ketika kita berdoa itu kita seperti Tuhan yang menyuruh Allah kita itu melakukan segala permintaan kita. Harusnya terbalik ya, kita sadar Allah itu sedemikian luar biasanya. Dia adalah roh, dia tidak terbatas, dia kekal, tidak berubah, memiliki hikmat, melebihi hikmat kita. Bahkan kuasa dan sebagainya. Itu sudah jelas sekali. Harusnya ketika kita berdoa kita punya keyakinan dan kita berfokus kepada Bapa kita yang di surga. Nah, hari ini kita akan belajar satu hal ya, itu prioritas kita di dalam doa kita itu bagaimana ya. Nah, disinilah Allah ingin mengajarkan, Yesus mengajarkan prioritas
Allah harusnya di dalam doa-doa kita. Nah, kita akan lihat, saya salah animasi ya. Ada 3 permohonan di dalam ayat 9 dan 10 ya. Nah, permohonan itu apa permohonan itu nanti baru ditampilkan ya. Itu yang di 9 dan yang di 10 ya, yaitu Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi dan seperti di surga. Hari ini kita akan membahas satu persatu dari 3 permohonan itu ya. Jadi ada 3 permohonan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tadi sudah ya. Ya, jadilah kehendakmu. Nah, kita akan bahas satu persatu. Dikuduskanlah namamu. Nah, apa maksud daripada dikuduskanlah namamu? Ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita menaikkan doa ini, kita menyatakan bahwa kita itu memohon kepada Tuhan ya, untuk menerima hormat dan kuasa yang layak diterima Dia. Jadi ketika kita menaikkan itu nanti saya akan jelaskan lagi ya yang selanjutnya. Jadi ini adalah satu pernyataan bagaimana kita menyatakan sikap hormat kita ya, bahwa Allah itu begitu mulia yang layak menerima penghormatan daripada kita di dalam doa kita. Nah, kemudian di Markus pasal 1 ayat 24 juga adalah satu seruan untuk mengajak atau menunjukkan bagaimana kita sebagai anak-anak yang sudah diadopsi sebagai anak-anak Allah itu, kita dapat menghormati Bapa kita di surga. Ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, dari kata dikuduskanlah namamu, apakah kata dikuduskan namamu itu ya, itu berarti Allah itu kurang kudus. Jadi kita harus berdoa minta nama Allah dikuduskan, nggak seperti itu ya. Nah, jadi kata dikuduskan namamu itu dari bahasa asli Yunaninya itu agias theto ya, yang artinya membuatnya menjadi kudus. Nah, itu kan sepertinya membuatnya menjadi kudus. Nah, itu sebenarnya bukan berarti karena kita berdoa atau melakukan sesuatu akhirnya membuat nama Tuhan menjadi kudus. Tetapi sebenarnya nama Tuhan itu sudah kudus dari mulanya ya. Jadi bukan karena doa kita nama Allah baru kudus, enggak, tapi pada awalnya nama Tuhan sudah kudus. Nah, jadi doa ini menyatakan satu rasa hormat kita kepada Tuhan yang adalah Allah yang kudus ya. Nah, itu yang perlu teman-teman tahu ya dari apa yang dikatakan dikuduskanlah namamu. Nah, kemudian kita juga lihat bagian yang kedua, bagaimana ada kata datanglah kerajaanmu ya. Nah, ini juga bukan berarti bahwa kerajaan Allah itu belum tiba. Dan makanya kita harus berdoa datanglah kerajaan Allah. Tapi justru sejatinya telah tiba ya. Jadi dengan adanya kerajaan Allah itu yang diharapkan bagaimana kehendak Allah dapat terjadi atas hidup manusia di bumi seperti di surga. Nah, coba kalau teman-teman bayangkan di dunia ini kira-kira ada nggak pemerintahan yang sempurna seperti kerajaannya Allah di surga? Tidak ada ya. Jadi di dunia ini setiap pemerintahan, baik kalau kita lihat pemerintahan yang terbaik sekalipun pasti tidak sempurna. Pasti tidak ada yang baik ya. Banyak ada kelemahan dan banyak sekali celah ya. Dan juga lebih banyak apa ya? Pokoknya tidak ada yang benar ya. Banyak yang nggak benarnya ya. Banyak ya, ada yang benar tetapi banyak yang tidak benar ya. Tampuk ya. Jadi makanya kita perlu berdoa, kita mengharapkan ketika kerajaan Allah itu datang, itu adalah satu pengharapan yang membuat kita boleh kembali ingin ya bagaimana kerajaan Allah itu meluas di dalam hati kita dan juga banyak umat Allah bertumbuh di dalam kekudusan. Dan juga di dalam doa ini juga mengandung makna bagaimana kerajaan Allah mengalahkan kerajaan iblis ya. Nah, itulah makna daripada datanglah kerajaanmu itu. Nah, kemudian ada tambahan juga dari pantau ya, nanti juga ada beberapa.
yang dikatakan di sini mengenai datanglah kerajaanmu itu ya. Oke, sampai sini aja dulu. Kita akan masuk juga ke bagian yang ketiga, jadilah kehendakmu. Nah, di dalam bagian ini permohonan yang ketiga, maknanya bagaimana kita harus juga belajar untuk memohon ya, melalui anugerah Allah, memberi kita kemampuan juga kehendak untuk mengetahui, menaati, tunduk kepada kehendaknya dalam segala hal, sebagaimana yang dilakukan oleh para malaikat. Ya, jadi kita tahu di dalam doa-doa itu ya, seringkali juga kita sadar ketika kita berdoa, kebanyakan kita berdoa jadilah kehendakku, jadilah kehendakku. Kita tidak memperdulikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Nah, kita sadar mungkin sebagai manusia berdosa, kita seringkali tidak menundukkan diri kita kepada kehendak Allah. Kita lebih memikirkan kepentingan diri kita, kebutuhan kita, ya. Nah, di sini Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita harus belajar untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan. Bagaimana ketika kita berdoa, kita harus tahu apa itu kehendak Tuhan, dan kita juga harus menundukkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Nah, saya suka sekali dengan satu statement yang dikatakan oleh Bapak Stephen Tong. Dia katakan, doa itu bukan memaksa kehendak Tuhan cocok dengan kehendakku, tetapi doa itu menaklukkan kehendakku di bawah kehendak Tuhan. Nah, jadi harusnya kita belajar menaklukkan kehendak kita di bawah kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau dikatakan kalau kita berbahaya sekali kalau kita berdoa dan semua doa-doa kita itu dikabulkan sama Tuhan. Itu berarti seperti Tuhan itu bukan sebagai Tuhan lagi, tetapi kita menjadikan Tuhan itu sebagai pembantu kita yang menuruti segala keinginan kita. Jadi siapakah yang menjadi fokus doa kita? Harusnya tadi di awal kita sudah tahu fokus doa kita adalah Allah. Jadi harusnya Allah yang punya hak apakah dia akan melaksanakan segala kehendaknya atau enggak, ya. Jadi bukan karena doa kita, karena kita berdoa kita minta Tuhan mengabulkan segala kehendak kita, ya. Jadi kira kita boleh ingat di dalam doa kita itu apakah kita sudah berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, berbicara tentang kehendak Tuhan, kita juga bisa meneladani teladan Tuhan Yesus, ya. Ketika dia berdoa, ya, ketika di Getsemani, dia juga berdoa, dia juga mengutamakan kehendak Tuhan di atas kehendaknya sendiri. Bahkan di dalam Yohanes 17, Tuhan Yesus juga berdoa. Kalian kalau bisa baca waktu di rumah, itu doa-doa Tuhan Yesus itu juga berdoa bukan untuk kehendak dia sendiri, tapi dia berdoa untuk murid-muridnya, berdoa untuk umatnya, ya, dan minta Tuhan yang mempermuliakan segala semuanya itu. Jadi kita boleh belajar satu kali lagi bagaimana Tuhan bukan hanya mengajarkan kita berdoa, tetapi Tuhan memberikan satu contoh teladan bagi kita untuk berdoa, ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, ya, 3 poin yang harusnya ketika kita berdoa, Allah ingin kita berdoa dengan 3 hal ini. Yang pertama, namanya dikuduskan. Kemudian kita juga berdoa kerajaannya datang dan juga kehendaknya dilakukan. Nah, teman-teman, aplikasi daripada pelajaran hari ini kita boleh mengevaluasi, ya, ketika kita berpikir, ya, tentang doa kita, ya. Nah, berapa sering kita berdoa untuk 3 permohonan di atas yang sudah kita belajar di dalam doa Bapa Kami. Saya pribadi ya mungkin jarang, ya. Paling kita cuma Bapa Kami di surga, kami bersyukur gitu-gitu. Tapi kita jarang seperti dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Apalagi datanglah kerajaanmu itu saya pribadi jarang, ya, untuk berdoa seperti itu. Tapi biarlah ini boleh menjadi satu ingatan bagi kita, dan kita juga boleh belajar berdoa untuk hal-hal tentang hal-hal kerajaan Allah, ya. Kemudian yang sering terjadi mungkin, ya, kita berdoa untuk hal-hal seperti kesehatan, keselamatan, kekayaan, kelancaran. Semua itu doanya isinya tentang
kepentingan diri kita, ya nggak teman-teman? Ya, apalagi waktu kepepet kita baru datang kepada Tuhan, kita baru berdoa. Ya, kalau nggak kepepet, kita doanya ya seperti tadi contoh Ramanta berkata, doa kita datar, ya, mungkin doa makan, doa tidur dan itu aja. Kira-kira kalau sebagai Allah itu bosan nggak dengarnya? Sebelum kita doa Tuhan, saya sudah tahu kok doa kamu itulah, Bapak terima kasih, amin. Atau Bapak terima kasih untuk makanan ini, amin gitu ya. Jadi mungkin doa kita seperti itu, nggak ada satu doa yang yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam 3 permohonan ini. Nah di sini kita perlu ya bertumbuh dan sekali lagi kita boleh belajar berdoa dengan benar ya seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita ya. Nah kesimpulan hari ini ya kita bisa melihat ya kita sangat bersyukur ya karena besarnya pengampunan Bapa kita sehingga kita boleh diadopsi ya melalui tebusan ya Kristus Yesus. Kita layak ya dilayakkan untuk dapat menghormati, mengasihi Allah yang kudus adanya. Jadi melalui doa kita dan juga seluruh aspek hidup kita. Jadi dengan demikian setiap kita yang berbagian di dalam kerajaan Allah itu kita boleh membawa kesembuhan hati untuk dapat mencari, melakukan, memenuhi kehendak Allah dengan sempurna selama hidup kita di dalam dunia ini, termasuk di dalam doa-doa kita. Jadi ketika kita berdoa bukan hanya doa-doa yang keluar hanya kata-kata saja, tapi kita harus refleksikan di dalam hidup kita. Ya, seperti kata dikuduskanlah namamu itu bukan kata-kata aja, tetapi kita harus nyatakan di dalam hidup kita bahwa Allah kita yang Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus. Dan kita harus menghidupi hidup kita yang kudus agar kita boleh menjadi anak-anak yang mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, nah kita juga boleh mengajak anak-anak untuk mulai membuat jurnal doa ya. Jadi kiranya kita juga sendiri boleh melakukan itu. Kita buat tanggal. Kira-kira apa yang akan kita doakan kepada Allah. Ya. Tentunya doanya bukan lagi kepentingan diri kita, tapi kita lebih mendoakan tentang hal-hal kerajaan Allah. Mungkin kita bisa mendoakan untuk teman-teman yang belum percaya, untuk keluarga yang belum percaya. Itu salah satu doa yang menyatakan bahwa datanglah kerajaanmu supaya seluruh umat manusia boleh percaya kepada Tuhan, boleh menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Atau juga kita bisa mendoakan untuk pelayanan misionaris ya, yang melayani untuk hamba-hamba Tuhan dan sebagainya. Nah itu salah satu beberapa contoh ya di dalam doa yang mungkin bisa kita doakan ya. Nah kita nantikan doa itu dan ketika kita lihat nanti suatu saat Tuhan akan menjawab doa itu. Nah jadi kita lihat ada jawaban yang kita terima. Mungkin waktunya nggak bisa hari ini, bisa seminggu dan bisa lama ya. Nah kita serahkan semuanya itu di dalam kehendak Tuhan yang menjawabnya. Nah itu aja bagian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kurang menguasai ya, tetapi ya itu aja gambarannya. Mungkin tambahannya nanti dari contoh. Terima kasih. Terima kasih Mas Sekar untuk presentasinya. Kalau dari saya sih sebenarnya soal materinya nggak terlalu gimana, karena dari Sobi Bisnis juga udah sangat baik sekali menguraikan, menjelaskan, terus juga mengkaitkan ke pelajaran-pelajaran sebelumnya. Cuman mungkin hal yang perlu kita hati-hatikan itu di bagian tentang melihat doanya itu. Menurut saya bukan, maksudnya tidak salah kalau kita itu doa minta sesuatu atau hanya sebatas itu saja, misalnya kayak doa keinginan atau apa dan sebagainya. Karena jangan sampai kita juga jadinya terlalu spiritual abuse kepada anak-anak kita gitu. Kita harus ngerti di level mana mereka mengerti tentang doa. Kayak misalnya contoh anak-anak KPA masih kecil, mereka doa pasti tidak terlalu banyak menyinggung tentang bagaimana ya Tuhan atau Allah yang luar biasa. Pasti kan cuma sebatas bagaimana mereka itu
ya Tuhan terima kasih untuk hari ini kami mau makan, atau Tuhan terima kasih sudah jagain kami, sekarang kami mau tidur. Maksudnya kita melihat itu suatu doa yang indah untuk di usia mereka atau di level spiritual mereka gitu. Nah maka ketika kita melihat audiens kita anak-anak remaja dengan dia kelas 7 sampai kelas 12 dan kedewasaan kerohanian itu bisa berbeda-beda, tidak tergantung usia mereka, tapi mungkin ada yang SMP lebih dewasa dari yang SMA atau yang sebaliknya, maka menurut saya fokusnya lebih baik diarahkan tentang bagaimana melihat doa itu seperti sebagai apa, pentingnya doa itu dalam hidup kita sebagai anak-anak yang telah diadopsi itu apa. Artinya kita sedang ingin mendorong mereka berrelasi dan berkomunikasi sama Bapa di surga itu. Nah, tentang bagaimana mereka itu mau berkomunikasi dan seperti apa berkomunikasinya, saya pikir itu mereka akan semakin mengerti ketika mereka tuh sadar bahwa mereka itu adalah anak-anak yang diadopsi itu gitu. Jadi identitas mereka itu akan sangat mempengaruhi perilaku mereka. Maka dengan kita mendorong mereka, mengarahkan mereka untuk melihat doa itu seperti apa dan bagaimana kita, kayak tadi kan ada contoh patternnya struktur tentang doa itu. Menurut saya itu pasti nanti akan ikutin. Cuman kalau misalnya kita terlalu memagari soal doa itu harus seperti demikian dan sebagainya, menurut saya ya kita pun juga dulu adalah orang yang seperti itu kan. Dan kita bisa mulai berubah karena kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Makanya tadi saya suka sekali ada poin tentang pertumbuhan itu di bagian poin kedua kalau nggak salah tentang kerajaan datang itu ada penekanan bagaimana umat Tuhan itu harus mengalami pertumbuhan. Nah saya pikir seiring mengalami pertumbuhan itu akan semakin membawa mereka ketika mereka mengalami pertumbuhan, mereka tidak akan sekedar melihat doa itu hanya sebatas permohonan saja, tapi doa itu ya seperti yang kayak ada di slide, tapi di slide-nya yang bilang ada yang yang saya karena nyambungnya nggak susah ya, yang Los Erna bilang 4 elemen. yang 4 elemen itu. Menurut saya pasti nanti akan tertutup sendiri. Jadi saya pikir kita perlu berhati-hati jangan sampai kita seperti orang yang akhirnya spiritual abuse ke anak-anak remaja kita dengan akhirnya mungkin dengan kalimat yang sederhana tapi kita jadinya seperti memagari mereka untuk kamu harus seperti ini gitu. Ya artinya kayak buah yang dikarbit terlalu cepat gitu, jadi matang tidak sempurna. Tapi menurut saya alangkah baiknya kita mengarahkan saja. Kan kita udah kasih pattern contoh doa yang baik, kita sudah ikutin polanya, kita udah kasih. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan hal itu ya kita mengarahkan. Nah nanti bagaimana itu teraplikasi dalam kehidupan anak remaja, menurut saya itu akan berjalannya waktu. Jam terbang mereka harus ada dan terus harus selalu diingatkan tentang identitas. Makanya kenapa di Zombie Jesus taruh pemaparan doa itu setelah mengalami identitas, setelah diadopsi di poin 1, di bab 1. Dia nggak taruh doa Bapa kami dulu di bab 1 dan bab 2 baru bahas identitas. Tapi dia ngomongin dulu soal identitas kita itu siapa, baru bagaimana perilaku yang sesuai dengan identitas itu. Gitu. Nah itu bagiannya. Nah bagian gospel connection-nya atau Christocentrisnya dan sebagainya itu menurut saya bisa dimasukin di bagian kesimpulannya tadi. Kita harus kembali melihat bahwa kita ini adalah orang yang sebenarnya tidak layak untuk berdoa karena kita manusia yang berdosa. Tapi bersyukur melalui Kristus yang menjadi jalan, membuka jalan untuk kita berdoa. Dan Paulus pun bilang kan, kita tuh berdoa pun Roh yang ikut mendoakan kita, menolong kita. Dan itu bagaimana bisa kita rasakan? Hanya melalui pengadopsian itu, melalui karya Kristus. Tanpa itu, mau bagaimanapun kita tidak layak. Makanya di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 25, sampai ayat 22 itu menjelaskan bagaimana melalui pribadi Kristus dengan darahnya yang tercurah melayakkan kita untuk masuk ke dalam rumah Allah. Karena apa? Karena sudah ada imam yang besar, itu Yesus Kristus itu sendiri. Gitu. Itu sih kalau tambahan dari saya. Selebihnya saya pikir udah sangat baik. Memang kan ini kita fokusnya memang 3 permohonan. Nah, mungkin nanti terakhir kita juga bilang minggu depan kita akan membahas. Nah itu. Kita pernah ngajar. Iya, ada di katekismus. Katekismus. Iya. Jadi mungkin bukan berarti kita nggak boleh mendoakan kebutuhan kita, ya. Nah kita kan tadi ada di bagian, saya lupa terakhir minggu depan kita akan belajar bagaimana Tuhan juga peduli dengan segala kebutuhan kita. Dikaitkan dengan yang bahan KP buat yang X itu nah.
itu mungkin bisa juga ditampilin. 4 elemen. Ya, aku ada masukin sih kemarin. Iya, Cuman aku susah nyambung Makanya sama saya- aku hilang kok pikiran. nggak ada? Cuma Ada kalau saya yang hilang. Kayaknya agak susah masuk ke sini. Itu kan ada adoration, terus confession perempuan kan, Iya. terus Thanksgiving-nya sepertinya nggak Iya, ada di dalam nggak kata masuk. kami gitu. Hmm. Thanksgiving nggak ada, kalau yang lain semua ada kan, Iya. pujian. Nggak apa-apa bagi saya nggak dimasukin nggak apa-apa kan nanti di pengajaran minggu depan kan itu bisa disinggung juga. Maksudnya respon kita melihat doa itu seperti apa ya ada Thanksgiving-nya gitu. Memang kalau Maksudnya secara di doa Bapak kami itu nggak ada Iya, betul, unsur sama. itu. Iya, makanya aku secara juga itu nggak memang, masukin. memang nggak ada secara itu ya itu memang nggak ada. Cuman 4 elemen itu kan mengajarkan bagaimana respon kita. Ada salah satu respon kita di dalam doa itu. Menurut saya nggak apa-apa sih ditambahin. Jadi ditambahin di bagian mana ya tante bagusnya? Nah, di bagian akhir juga nggak apa-apa di jurnal doa. Setelah jurnal, After- sebelum jurnal doa ya. Sebelum atau setelah juga boleh. Maksudnya kan setelah, maksudnya dengan memaparkan aktivitasnya mungkin Ustaz bisa bilang, nah Ustaz mau bantu kalian gimana untuk bisa mempermudah buat jurnal doa misalnya. Nah ini ada caranya, ini ada 4 pola misalnya dengan metode ACTS. Iya. Gitu. Oke. Ada lagi contoh Lidis? Dari saya cukup sih, sudah jelas juga karena memang 3 poin itu sih yang memang secara jelas